Korban onta bagus, Bagus. korban sapi bagus, korban domba bagus. Yang nggak bagus itu korban ditikung teman. Waduh. Korban perasaan. Korban perasaan. Makanya kalau mantan masih suka nyindir dan nyinyir, Woi. atau dia bilang masih sayang, tapi jadian sama orang lain, Dah. tenang. Tenang. Korbankan saja. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ang Ridwan di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Baik Sobat Ngadem dimanapun berada, selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas edisi Idul Adha. Edisi khusus. Edisi khusus. Karena sekarang kita akan membahas tentang dari kandang untuk rendang, kurbanku untukmu. Gimana Pak Haji? Pak Bargi. Persis ya. Gitu Pak Haji ya? Persis. Oke, sip. Nah, catatan apa yang Pak Haji Aang punya terkait tema ini, Pak Haji Aang? Oke. Topik ini berbicara tentang perjalanan para binatang yang soleh. Waduh. Binatang ada yang soleh. Ikhlas, ya. Binatang is the best. Oke. Yang telah merelakan dirinya menjadi martir untuk ketakwaan manusia. Woi. Karena itu kita memang harus memiliki pri kebinatangan. Peri kehewanan. Kan konon ada cerita. Suatu saat ayam itu curhat pada sapi. Ayam curhat kepada sapi. Cek hayam gelo jelema zaman kiwari aing pida gengahakan pare saeutik dina teras keur dipoe aing dibaledo ku senal lebih kan nyeri jangjang. Cek hayam ka sapi. Cek sapi mending maneh mah kitu yam. Urang mah susu ngalpoe diperes ku jelema nepi ka aing teh dikawin-kawin. Minta kejelasan sapi. Minta kejelasan ya. Parah. Kan gini, kalau kita lama duduk suka kesemutan. Suka kesemutan. Ternyata kalau semut juga lama duduk suka kemanusiaan. Waduh. Kunang-kunang kalau pusing berkunang-kunang juga Pak Haji. Tapi di baik. Kembali Pak Haji. Jadi topik Kulkas kali ini akan berbicara tentang perjalanan seekor binatang yang bernama Bapak Kambing, Bapak Sapi, Bapak Munding. Ya. Dari kandang terindah mereka untuk bermetamorfosa menjadi rendang. Jadi sate, jadi gulai dan kuliner maknyus lainnya setelah mereka dikorbankan. Oke. Ya, nah, proses penyembelihan binatang anu saroleh jeung ari ikhlas itu disebut dalam fikih kita udhiyah atau korban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Oke. Nah, jadi mang korban onta bagus. Korban sapi bagus, korban domba bagus, yang nggak bagus itu korban ditikung teman. Waduh. Korban perasaan. Korban perasaan. Makanya kalau mantan masih suka nyindir dan nyinyir, atau dia bilang masih sayang, tapi jadian sama orang lain, tenang. Korbankan saja. Itu. Mungkin jadi ibadah ya Pak Haji. Tapi saya dengar Bang, pemerintah Jawa Barat itu melarang membeli hewan kurban dari Kuningan. Kenapa
Sebab keras dan susah dipotong. Maksudnya Pak Haji bukan tembaganya dari Kabupaten Kuningan maksudnya. Tapi yang jelas bicara tentang korban, gitu, para jombloan itu harus aktif jadi panitia. Kenapa? Mudah-mudahan bertemu dengan tulang rusuk. Tulang rengsuk domba, wah, mantap aja digulai aja. Oh jadi gitu Pak Haji Gitu. ya, oke. Nah sekarang Pak Jaang, tentu kita juga sering mendengar terkait sejarah dari kurban ini Pak Haji. Tapi Pak Jaang tentu punya catatan sendiri terkait sejarah kurban itu seperti apa Pak Haji? Ya ini Sejarah sekedar kurban. mengingatkan saja. Kan dikisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Betul. Ibrahim itu kan Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim itu juga disebut Ulul Ajmi ya. Ketika beliau memasuki usia 86 tahun, beliau itu resah, gelisah, gundah dan gulana. Oke. Kenapa? Sebab beliau sudah sepuh, masih belum punya keturunan. Oke. Sedih kan? Sudah sepuh, belum punya keturunan. Kita jadi ingat nih cerita. Konon katanya ada buta, sudah bertahun-tahun menikah, tidak punya anak. Raksasa buta Pak Haji. Raksasa. Lalu si istrinya itu ngeluh sama suaminya, Kang atau Kang pengen ngegendong bayi. Suaminya sedih, kasihan sama istrinya. Lalu loncatlah dia ke alam manusia. Tiba-tiba di Sungai Cikapundung, ayah kakek-kakek keur mandi tanpa busana. Ucuk raksasa lakadalah aing mangi oro. Waduh. Dipangku aki-aki, terus dikasih sama istrinya. Cinta, saya punya baby. Oh, istrinya senang. Lalu dia Ayo kita kebayang aki-aki geus turunul di sangka orang. lalu, si aki-aki itu langsung ditimbang sama istri raksasa itu baru nyanyi. Timang, anakku sayang, gigimu ompong, bulumu gondrong. Ini hanya dongeng. Hanya dongeng. Oke, kembali lagi. Kembali lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam gundah gulana, sudah sepuh 86 tahun, kata sebagian catatan sejarah belum punya keturunan. Karena Nabi, beliau melakukan komunikasi transendental dengan Allah. Melakukan munajat ruhani dengan Allah hingga dalam Quran surah Shafat ayat ke-100 beliau memanjatkan doa Robbi habli minas sholihin. Ya Rob, anugerahi kami keturunan yang soleh. Lalu atas doa-doa tulus yang dipanjatkan, Allah memberikan kabar gembira dalam bentuk akan lahirnya salah seorang keturunan beliau dari istrinya Siti Hajar yang kelak diberi nama Ismail. Itulah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail tumbuh lucu menjadi seorang remaja, tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya itu dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dia lama tidak punya keturunan, harus sampai menangis berdoa kepada Allah minta keturunan. Tiba-tiba setelah lahir keturunannya itu harus disembelih. Gundah lagi yang kedua kali. Hingga begitu demokratis Ibrahim ngajak ngobrol pada Ismail. Kata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ini aropil manami. Aku itu bermimpi, ani adbahuka. Aku ini bermimpi menyembelihmu atas perintah Allah. Maka fangdur mada taro, bagaimana atau pikirkanlah apa pendapatmu. Di luar dugaan Nabi Ismail beliau menjawab qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ismail gundah, Ibrahim gundah, khawatir anaknya tidak menerima. Tetapi di luar dugaan kesolehan anaknya itu sudah terlihat dengan berkata, ya abati if'al ma tu'maru, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Masya Allahnya bala Senang, tetapi ketika anaknya menjawab seperti itu semakin gundah. Kenapa aku harus melakukan apa yang Allah perintahkan dalam mimpi? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayahanda, aku akan menjadi anak yang sabar.
Nah, melihat kesolehan Ismail, iblis itu tidak akan setia, tidak akan suka maksud saya. Gitu, tidak akan suka seorang hamba melaksanakan perintah Allah. Lalu menggoda Ibrahim, menggoda Ismail. Ibrahim Ismail kuat menggoda ibunya Siti Hajar. Siti Hajar kuat. Hingga pada suatu hari ketiganya sudah bulat, Ismail akan disembelih. Maka Allah itu sebagai wujud cinta dan kasih sayangnya tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, maka digantilah dengan seekor domba. Maka dari sana anittabi millata Ibrahim hanifa. Untuk kita harus ittiba, harus mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim yang hanif, yang kuat ketauhidannya kepada Allah. Hingga lahirlah syariat ibadah kurban. Ibadah kurban sampai sekarang. Jadi ibadah kurban itu lahir untuk menguji kecintaan seseorang kepada Allah. Sehingga ketika Ibrahim begitu cinta kepada Allah, Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya sekalipun, maka ia melakukannya. Allah menguji kecintaan Ismail pada dirinya, kecintaan Ismail kepada Allah. Maka ketika ada informasi harus disembelih berdasarkan perintah Allah, maka wujud kecintanya kepada Allah, beliau tidak menolak apa yang ingin dilakukan ayahnya. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, bahkan bila kaifa. Oke. Gitu. Pak Jaang, lantas apa sih visinya kurban ini Pak Haji sebenarnya? Oke, kata para pencinta tafsir banyaklah visi kurban itu. Tetapi yang pertama, kan Allah tuh berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar, Inna a'toina kal kausar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Banyak kan Allah memberikan nikmat pada kita. Mang Brand yang tadinya jomblo punya istri. Itu kan nikmat. Nikmat Allah. Setelah punya istri pasti bertambah kenikmatan dong. Punya anak. Ya, punya anak kan nikmat lagi. Mang Brand diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa beraktivitas. Itu juga adalah nikmat. Paling tidak sampai hari ini kita bisa merasakan menghirup udara segar, nikmat hidup di dunia. Ini kan anugerah yang tiada tara. Anugerah. Sebab berbanding lurus dengan kita, banyak saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit, banyak saudara kita yang lahir tanpa kemampuan, banyak saudara kita yang lahir memiliki kelemahan dan lain sebagainya. Jadi Allah sudah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Maka fasolli li rabbika wanhar. Atas anugerah nikmat yang banyak itu, tunaikanlah sholat Idul Adha. Li rabbika, yang itu dipersembahkan untuk Tuhan sebagai wujud syukur nikmat kita. Menyertai dengan itu wanhar, sembelihlah hewan kurban. Jadi mang ibadah kurban itu adalah ekspresi dari rasa syukur kita kepada Allah. Tujuan Allah mensyariatkan kurban supaya kita bersyukur kepada Allah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan." Siapa saja yang mampu palam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban padahal mampu. Pala yaqrabanna musallana. Jangan engkau dekat dengan tempat sholatku. Mamren mampu untuk kurban tapi tidak mau kurban. Kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Nah ini kan bahaya. Bahaya. Di kita mah aneh mang. Untuk kurban banyak yang mampu tapi tidak mau. Tapi untuk poligami banyak yang mau padahal tidak mampu. Cenama Pak Haji disyariatkan. Ya akhirnya kurban tidak, poligami tidak. Jadilah manusia yang tidak-tidak. Untuk kurban mampu tapi tidak mau. Untuk poligami mau tapi tidak mampu. Aina teu langit teu bumi. Budak-budabun. Jadilah orang tidak-tidak, poligami tidak, kurban pun tidak. Aduh hati-hati nih Pak Haji. Masalah poligami nah yang bahaya. Tapi bicara poligami udah jangan didiskusikan. Eksekusi saja. Oke Pak Jaang. Kembali ke kurban ini. Barusan tujuannya untuk rasa syukur Pak Haji ya. Nah, selain rasa syukur ada lagi juga Pak Haji tujuan dari kurban ini. Oke, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman,
layyana lallahu luhumana wala dima'uha. Oke. Jadi daging kurban yang kita sembelih gitu ya, dan darahnya itu sesekali tidak akan mencapai keridhaan Allah. Allah tidak butuh itu. Walakiyana luhut taqwa, tapi Allah butuh ketakwaan. Oke. Jadi daging kurban itu tidak Allah butuhkan. Ngocornya darah dari hewan kurban tidak Allah butuhkan, karena Allah punya segalanya. Tapi yang Allah butuhkan dari kita dengan syariat kurban itu ketakwaan kita untuk melaksanakan perintah itu. Maka begini, karena terkait dengan ketakwaan, harga kambing di kita itu kadang lebih mahal daripada harga mobil, lebih mahal daripada harga rumah, lebih mahal daripada harga tanah. Sebab di kita banyak orang yang mampu beli mobil, mampu beli rumah, mampu beli tanah, tapi tidak mampu beli hewan kurban. Waduh, keren nih. Ya. Catat ya Sobat Gadam. Ya. Saya bertanya gitu, kenapa lebih mahal dari mobil, dari rumah? Ternyata emang prioritasnya bukan kurban. Bukan kurban. Padahal berkurban itu wujud ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Oke. Allah menguji setia enggak gitu kepada Allah. Hingga apa yang diperintahkan Allah itu ditunaikan atau tidak. Benar. Seperti gini, Mang. Seperti seorang suami ya, kalau sudah setia, nih, Mang Bren, seorang suami kalau sudah setia, jangankan ngelirik cewek, ngelirik kabel telanjang saja dia nggak akan berani megang. Kalau udah setia. Pak Haji, kabel nyetrum coba deh, ya Allah, kabel mah. Oke. Tapi yang sedih mah gini, dengar rintihan anak kos yang curhat. Alhamdulillah. Idul Adha tahun ini saya bisa kurban seekor sapi. Oke. Meski dalam kemasan Royco dan Masako. Dijadikan serbuk aja. Maka lihat curhatan seperti itu, saya punya quote of the day. Hidup itu adalah uyuhan. Uyuhan? Mundahar rasaan uyahan memang. Nyambung. Nyambung. Pokoknya hirup mah hade ku basa, goreng ku minyak. Maka Mang, mereka yang telah melakukan ibadah harta dengan menunaikan udhiyah atau kurban, itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Oke. Itu visi terpenting dari ibadah kurban. Oke Pak Haji. Nah ini saya ingin nyerempet sedikit ke syariat, ke fikih Pak Haji. Ya, oke. Nah. Kalau saya kurban misalnya sapi ataupun kambing, nah bolehkah kita memakannya? Kadang kan kayak saya saken, ya bahasa gitu kan? Gimana Pak Haji? Boleh. Oh boleh juga ya. Daging kurban itu sepertiganya boleh dimakan oleh sohibul kurban. Sepertiga. Atau mudohi itu sepertiga dari daging yang diturunkan dari hewan kurban itu. Sepertiga untuk sohibul kurban atau mudohi, sepertiga lagi untuk dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, sahabat dekat, sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Oh gitu. Jadi boleh Mang Bren memakan sepertiganya. Sepertiganya hadiahkan pada kerabat, koleha, pada sahabat, orang-orang terdekat. Lalu sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Oke. Kenapa? Begini, memakan daging kurban bukan persoalan mampu dan tidak mampu, Mang Bren. Jadi Mang Bren misalnya tidak makan hewan kurban yang sebelum juga mampu beli daging. Persoalannya bukan itu. Ada nalar makna, bukan nalar fungsi. Jadi ada keberkahan dari wujud ketaatan kita kepada Allah dalam daging yang kita konsumsi. Jadi mencari berkah kita, makan sepertiga diperbolehkan. Oh intinya itu ya. Soalnya tadi kan Allah itu pas bukan butuh ininya tapi butuh ketaatannya gitu kan. Tetapi bila Mang Bren ingin memberikan semuanya kepada fakir miskin, itu juga tidak masalah agar fakir miskin kebagian. Oke. Sebab begini,
Jangan sampai kita kurban tapi ada fakir miskin yang tidak kebagian. Nah, gitu. Kan sedih. intinya itu sih. Ketika mereka sudah beli arang, sudah beli tusuk sate, tapi tidak kebagian daging kurban. Sedih kan? Anak kosta kayak gitu ya. Nah, kalau begitu kan nanti akan banyak orang yang korban perasaan. Gitu. Jadilah quote, korban hati sudah biasa. Nggak kebagian daging kurban, sakitnya luar biasa. Tapi sekali mendapatkan kupon itu dapat 30 kg daging. Oke. Ada yang kupon itu dapat 30 kg daging, tapi diambilnya di Qatar. Anjir. Jauh banget. Jauh. Jadi sepertiga boleh dimakan. Boleh ya. Sepertiga hadiahkan pada keluarga, kerabat, koleha. Sepertiga lagi untuk fakir miskin. Nah, boleh kita makan sepertiga karena kita ingin tabaruk mencari berkah. Dari wujud ketaatan kita kepada Allah. Oke, luar biasa. Gitu. Oh, berarti gitu Pak Haji ya? Ya. Nah, ini referensi baru nih. Berarti kalau pesen-pesen etana, nah itu boleh lah ya. Boleh. Sepertiga ada dia. Pak Haji, Torpedo. buat apa torpedo Pak Haji? Biar kuat 2 jam. Diperjelas lagi. Pak Haji, masih terkait syariat, masih fikih nih. Lantas hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban itu pertama, kemudian umurnya berapa, terus ya pokoknya syarat-syaratnya apa, aturannya seperti apa Pak Haji? Oke, lazimnya gini dalam fikih, hewan yang bisa digunakan untuk kurban itu unta, sapi, termasuk kerbau dan kambing. Itu seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh keluarga kita yang banyak. Boleh juga pahalanya diniatkan untuk seorang yang sudah meninggal. Ya Rob, saya akan kurban seekor kambing. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan untuk keluarga saya yang banyak. Mudah-mudahan juga pahalanya disampaikan pada orang tua saya yang meninggal. Boleh diniatkan gitu. Seekor kambing. Kemudian juga kerbau boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Kemudian unta juga sama untuk 7 orang. Meski ada yang bilang kalau kurban seekor unta boleh untuk 10 orang. Ada yang bilang pendapatnya gitu. Tapi lazimnya untuk 7 orang. Jadi ingat Mang, 1 kambing untuk 1 orang yang mampu, 1 sapi, 1 kerbau, dan 1 ekor unta untuk 7 orang yang mampu, dan 4 orang perempuan untuk 1 orang laki-laki pemberani. Kadinya dewa ya Allah juga teh geus lewat. Oke. Jadi itu ya persyaratannya. Kambing 1 tapi bisa diniatkan untuk pahala ke sekeluarga. Oke. Kalau sapi itu untuk 7 orang. Nah, kalau unta 7 dan 10 ada yang bilang gitu. Ada yang bilang. Nah, berikutnya untuk binatang yang dikurbankan itu ada ketentuan umur. Ketentuan umurnya gimana? Ya, unta umurnya minimal 5 tahun. Untuk sapi umurnya minimal 2 tahun dan untuk kambing umurnya minimal 1 tahun. Ketentuan umur kata fikih. Yang paling dianjurkan hewan kurban adalah yang paling gemuk dan sempurna. Nu gendut, Mang. Domba kacang mau apa? Kartunya apa aja nu gendut atau gitunya. Karena itu dalam konteks ajaran ini kambing, sapi, munding atau unta yang berhasil melakukan diet aman tidak akan dikurban. Domba kacang berarti aman. Iya, aman itu ya. Oke. Berikutnya kata Biki, berkurban dengan hewan jantan lebih utama dari hewan betina. Gitu. Oh, jadi diutamakan jantan lah. Jantan. Gitu, jangan betina. Kan konon katanya sebelum kambing itu Mang disembelih, dia berbisik pada penyembelih itu. Berbisik pada jagal itu. Apa bedanya Monas sama kamu? Waduh. Tuh jagal nggak tahu. Kalau Monas ujungnya emas, kalau kamu ujungnya ngebunuh aku. Dai udah. Oke. Saya mau nanya, burung apa yang nggak mau dikurbanin? Burung kutilang. Bukan. Burung enggak. Anjir, klasik deh, we. Kok dia?
Burung gagak aja maksudnya. Kenapa harus gagak? Enggak. Oke, Pak Jang. Nah, sekarang gini Pak Jang. Kalau barusan tuh secara persyaratan, nah sekarang itu ada beberapa orang yang justru ngejual daging kurban. Nah, ini boleh gak Pak Jang? Begini, Imam Ahmad itu terperanjat sembari berkata subhanallah. Ketika ada yang bertanya, boleh nggak daging kurban itu dijual? Terperanjat Imam Ahmad. Mana mungkin ada seorang berani menjual sesuatu yang sudah diserahkan untuk Allah? Nggak boleh. Menurut Imam Syafi'i, Allah mengizinkan daging kurban itu, daging dari hewan kurban itu mengizinkan untuk dikonsumsi. Tapi Allah melarang untuk menjualnya. Kenapa? Karena hewan kurban itu sudah jadi milik Allah. Masa kita berani menjual sesuatu yang sudah jadi milik Allah? Maka memang begini, jumhur ulama melarang menjual bagian apapun dari hewan kurban setelah disembelih. Dagingnya, kulitnya, kikilnya, gajihnya, kepalanya, dan anggota tubuhnya nggak boleh dijual. Kata Rasul, wala tabi'u luhumal hadyi wal adahi. Janganlah kamu menjual daging hadyu dan daging kurban, nggak boleh. Pakulu makanlah boleh. Watasodaku sedekahkan boleh. Wastamti'u bijuludiha. Kamu boleh bersenang-senang dengan menggunakan kulitnya. Gitu. Kemudian wala tabi'uha, dan janganlah kamu menjualnya. Dilarang, itu nggak boleh. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Mamba'a jilda udhiyatihi", siapa saja mang yang menjual kulit hewan kurban itu pala udhiyatalahu, maka dia sama dengan tidak kurban. Gitu nggak boleh lah dijual. Nggak boleh dijual. Meskipun ada sebagian yang membolehkan ketika kasusnya begini. Saya nih sohibul kurban. Saya ini mudhohi, ya. Saya menyerahkan sama Mang Bren kulitnya misalnya. Betul. Disedekahkan sama Mang Bren. Tiba-tiba, punten ini mah contoh, karena Mang Bren fakir miskin misalnya, banyak dari semua yang ngasih kulit ke Mang Bren hingga kulitnya numpuk. Itu dikonsumsi atau di gimana? Maka ada sebagian ketika kulit itu sudah disedekahkan dari sohibul kurban pada seseorang, maka ketika seseorang itu nerima dalam jumlah banyak supaya bisa manfaat karena tidak mungkin dikonsumsi, boleh untuk dijualnya. Oh, karena itu mas sudah disedekahkan pada orang lain. Haknya sudah milik ya, kita. Yang tidak boleh itu ketika kita menjadi sohibul kurbannya, tapi pendapat itu lemah. Oh, pendapat itu. Karena kalau Mang Bren nerima kulit dari orang lain jumlahnya cukup banyak, tidak bisa dikonsumsi, bagikan lagi bagusnya. Kalau dagingnya masih? Ya apalagi sama. Kan ada orang yang nerima daging banyak gitu, dijual lagi. Oke. Jangan lah ya. Gitu. Oke. Nah ini referensi buat saya. Soalnya saya pernah mikir gini Pak Haji. Namun saya jualan sate, terus pas kurban itu kan banyak daging tuh, itu boleh buat stok juga nih. Itu ada yang membolehkan karena itu daging sudah milik kamu yang disedekahkan dari yang ngasih pada kamu. Yang tidak boleh itu kalau saya sohibul kurban, gus mencit tapi dijual. Oh, itu ada yang membolehkan. Ya, yang membolehkan karena kita nerima dari sohibul kurban. Sudah hak Pak. Sudah haknya yang nerima. Ada yang membolehkan gitu. Ada yang membolehkan. Dan kalau bagusnya mah dimakan banyak Pak Haji. Makan. Kalau loba dibagikan lagi kalau banyak. Dan itu keberkahan Pak Haji. Tapi jadi gitu. Aktif lah jadi panitia kurban. Aktif aja. Kan panitia kurban itu kalau habis kurban mau hulu, mau suku, mau celi. Nyatu balik ke mau hulu, mau sio dan jelema. Klasik deh. Yang pasti jangan dilupakan kaos partainya Pak. Kenapa? Bapak-bapak yang nyembeli itu atau yang motong-motong daging biasa pakai baju partai. Nah, sekarang agak riskan ya, karena lagi musim sebentar lagi kontestasi elektoral. Nah. Sudah mulai caleg pasang baligo. Khawatir nanti panitia kurban dikasih kaos. Mudah-mudahan tidak. Afiliasi pemotong hewan kurban. Oke Pak Jang, luar biasa ya. Ternyata banyak referensi baru terkait kurban ini. Semoga jadi acuan bagi sobat ngadem semua. Pak Jang, tentu ada kata-kata ngadem untuk quote of the day sobat ngadem di rumah. Silakan Pak Jang. Oke. Pencuri terhebat yang pernah dihasilkan dunia itu adalah kebiasaan menunda. Dan dia masih buron.
Karena itu please deh jangan menunda-nunda untuk berkurban. Weh. Satu. Yang kedua, Oke. cinta yang asli akan memberi sayap. Sementara cinta yang palsu akan memberi belenggu. Dan kalau kamu cinta Allah, pasti kamu akan berkurban. Weh. Tiga, keren. jika rindu adalah sebuah pekerjaan, maka aku tidak pernah pengangguran. Karena itu, aku akan selalu rindu untuk berkurban. Weh. Nyambung. Terakhir, mengapa wanita kalau sudah menikah dipanggil nyonya? Yap. Karena pekerjaan wanita banyak yang diawali dari huruf NY. Nyuci, nyetrika, nyapu, nyambel, nyalon, dan nyate. Satu lagi, nyap kalau suaminya telat setor. Itu mah siap-siap suami. Nyap. Nyap. Ada lagi Pak Jam? Cukup, nggak capruk. Oke Sobat Gadem semua, tidak terasa 30 menit kami bersama Sobat Gadem semua berbicara terkait kurban ini Pak Haji ya. Ya. Bagi Sobat Gadem semua yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur Pak Haji. Amin. Dan yang di Indonesia, semoga kurbannya ataupun nyatenya lebih berkah lagi Pak Haji. Semoga kurban kita bisa menjadi persembahan terbaik untuk Allah. Semoga kurban kita menjadi persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar. Nanya kembali pada narasumber yang lain. Karena Indonesia gudangnya para ulama dan cendekiawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspiratif. TV inspiratif dan positif. Saya Brain undur diri. Saya Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas suruh kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.